Awalnya cinta sepak bola itu ketika main bola di kampung, terus nggak pakai sepatu, berkumpul sama temen. Bukan tentang yang cetak gol Mas, Iya. tapi berkumpul sama temen terus Kebersamaan. meluapkan kegembiraan itu yang Oke. membuat saya, seneng ya ternyata Enak ya, sepak Bang, bola itu ya. Kita bermain bola di sawah, Oh, kita bermain itu. bola di jalanan yang tidak ada gawangnya, hanya sendal gitu Sendal, loh, iya iya benar. kan, hanya sendal aja. Terus Kalau nggak kita, coran itu loh. iya cor-coran itu. Pertama kali kamu dapat uang dari sepak bola berapa? Berapa ya waktu itu ya? Paling 700 kalau nggak salah Mas. Terus? Saya berusaha melayani siapa yang minta foto ya ayo. Ayo. Orang sekedar foto aja gitu loh. Iya, iya. Yang penting kan minta duit ya. Mengajari generasi Generasi, ya. menjadi manusia yang bermain bola, bukan pemain bola yang bermain-main menjadi manusia. Waduh, luar biasa. Selamat datang di Nobar, ngobrol bola ramean bersama Coca-Cola. Karena hanya di sini tempatnya cerita-cerita menarik dari sepak bola disajikan seru dari tepi lapangan. Karena ngobrol bola paling nikmat sambil minum Coca-Cola. Kali ini karena suasananya lagi seru banget ya, kita lagi ada di Labuan Bajo. Kali ini kita ada di luar kota, jauh banget. Dan tentunya hari ini kalau ngobrolin bola sendirian tuh nggak seru. Tapi gue udah mengundang salah satu temen yang udah lama gak ketemu sebetulnya nih. Salah satu pemain tim nasional Indonesia di era Indra Safri dulu. Pernah membawa juara timnas U19, pernah membawa juara klub Bayangkara FC juga. Terus pernah tampil di timnas senior walaupun usianya masih muda banget. Siapa kira-kira? Salah. Siapa coba? Ya itu dia. Ini dia Evan Dimas. Nah, ini dia. Selamat datang di warung saya, Mas. Ya. Apa kabar? Baik Mas, baik Mas. Mau minum? Sehat. Alhamdulillah. Iya, iya, sehat. iya. Mau pilih. Boleh. Mau yang mana? Silakan. Wes Coca-Cola terserah aja. Oke, Coca-Cola. Ikut tuan rumah aja saya. Yang ini aja nih diambil. Oke. Nah, Mas Evan duduk. Wes. Karena ini tamu nih harus spesial. Perlu dibukain nggak? Oh, nanti aja gampang Nanti itu. aja gampang. Apa kabar Mas Evan? Alhamdulillah Mas, baik Mas. Sehat ya? Gimana perjalanan? Perjalanan sangat menyenangkan. Menyenangkan ya. Pertama kali ke Labuan Bajo atau Pertama kali. Pertama kali. Pertama kali. Wah, mantap ya. Aman kan di pesawat? Aman. Ya Mas Evan, ini udah lama kita nggak ketemu ya? Iya, udah berapa lama Mas ya? Lama banget kayaknya. Satu abad deh. Hampir terakhir kalau di Bayangkara habis juara tuh ya? Terakhir 2000 seingat saya itu ya di Bayangkara itu 2017. 17 ya? Nah, Kita ketemu di situ ya? Pas juara. Pasti memang kalau zaman Evan Dimas dulu tuh, kalau dia mau juara tuh kita harus nyaksiin, harus nonton gitu. Pengen dapat bajunya. Tapi sampai sekarang nggak dapat juga nih. Mas, tapi ngomong kesibukannya apa sih sekarang? Saya lebih banyak di Tulungagung sekarang Mas. Tulungagung. Ya, di Tulungagung, di Sanggar Saraswati Nuswantara. Oh. Saya di sana ngelatih. Oh, melatih. SSB ya. SSB. Kirain ikut sanggar gitu, sanggar tari atau apa enggak? Iya, di sana bukan cuma ada olahraga Mas, ada seni tari juga, Oke. cinta alam juga, Wow. terus sosial kemasyarakatan juga. Duh, kenapa tiba-tiba belok jauh sekali Tulungagung? Ya, karena apa ya? Saya ingin mendidik generasi muda, Mas. Wah, Ya, ini kebetulan cocok ada sama keluarga tema di kita sana nih. juga ya. Iya. Kebetulan nih kali ini kita undang Evan Dimas dan sekarang kita lagi ada festival olahraga masyarakat nih. Seru di sini di Labuan Bajo. Udah nonton pertandingannya? Udah tadi. Udah ya. Gimana melihat pertandingan tadi? Bagus. Ada beberapa pemain yang menonjol juga. Terus saya lihat juga tadi yang menarik adalah ketika break ada info bahwasanya kalau habis minum sampahnya dibuang pada tempatnya. Wah, itu tuh. Itu. Jadi inget siapa? Hah? Inget siapa dulu pelatih? Siapa? Indra Safri? Iya. Kayaknya tuh eranya itu tuh bener-bener ngedidik, nggak hanya di dalam di dalam luar lapangan pun bener-bener dididik dulu ya. Cium tangan ya kan. Itu juga salah satu didikannya kalau nggak salah ya. Iya, saling menghormati. Ya. Oh, tadi seperti itu berarti ya? Tadi seperti itu. Saya lihat poin-poin yang saya dapatkan ini bagus juga. Bagus ya. Jadi bukan hanya skill teknik Mas, tapi ada kita peduli lingkungan juga. Wih, mantap. Iya dong, harus itu. Mas Evan, kita udah lama gak ketemu. Aku tuh pengen ngobrol-ngobrol, mengingat ataupun mengenang masa lalu lagi nih. Kebetulan kan Mas Evan juga sedang fokus di grassroots juga nih ya.
ceritalah masa lalu tuh seperti apa sih sebetulnya Mas awal mula berkarir di sepak bola, cinta sepak bola tuh gimana sih ceritanya? Sejak lahir sudah main bola atau gimana nih? Ya awalnya cinta sepak bola itu ketika main bola di kampung, terus nggak pakai sepatu, berkumpul sama temen, main bola itu apa ya? Bukan tentang yang cetak gol mas, Iya, tapi berkumpul sama temen terus kebersamaan. meluapkan kegembiraan itu yang Oke. membuat saya seneng ya ternyata Enak ya, sepak bola itu ya. Terus bisa berkumpul sama teman cerita-cerita apa ya bercanda meluapkan kegembiraan itu yang bikin saya jatuh cinta pada sepak bola. Oh, itu usia berapa? Alah masih kecil itu mas, masih SD. SD Ya, kelas? SD kelas 3-4-an itu mas. Pasti mainnya sebelum maghrib ya? Ntar maghrib pelut akhir tuh udah. Iya, maghrib pulang. Iya pulang tuh. Kalau belum azan maghrib belum pulang tuh. Belum pulang. Belum pulang tuh. Tuh. Oh, berarti SD itu awal mulanya tuh. SD awal mulanya. Main di pinggir apa jalan atau Ya di kadang belakang? di sawah, kadang di jalanan itu, kadang main di situ. Oh, berarti dari sawah tuh awalnya tuh. Dari sawah, Bola plastik masih. bola plastik. Sebelum kita main bola kan main dulu di Oke. sawah-sawah itu. Kayak main apa namanya, loncat-loncatan, kejar-kejaran. Apalagi kalau hujan tuh makin semangat tuh. Makin semangat itu, nggak mau berhenti. Gak mau berhenti. Itu dia tuh serunya tuh. Terus akhirnya kamu memutuskan serius main ke SSB atau gimana? Ya itu melihat ada teman-teman kampung itu ikut SSB, terus saya tergugah gitu loh, tergugah. Oh teman-teman ternyata ikut SSB ya. Akhirnya saya bilang sama ibu, Bu, saya mau ikut SSB, saya bilang gitu. Ya Ditolak SD, nggak? sama ibu itu didukung mas, Oh, sama ibu didukung. didukung ya. Oke. Ya wis nggak apa-apa kalau mau ikut SSB seperti itu. Tapi dari awal masuk SSB udah pengen serius pengen menjadi pemain profesional atau belum dulu? Belum mas, pokoknya ikut Pengen SSB. seru-seruan aja? Iya seru-seruan aja, ikut SSB. Yang penting seneng bisa berkumpul terus bertemu teman baru gitu aja. Akhirnya mulai tertarik suka dengan ataupun serius dengan kayaknya bola enak nih untuk berkarir ke serius jadi pemain profesional gimana tuh? Ya awalnya mulai SMA sih itu mas. SMA. Nah, SMA itu kayak ikut apa ya, ikut Persebaya usia 15. Oh, udah terus, ikut Persebaya 15? ikut Porprov. Oke. Terus habis gitu Jawa Timur itu mewakili Jawa Timur. Tuh, berarti waktu ikut SSB udah menonjol banget dong mainnya. Iya, nggak terlalu mas. Loh, udah masuk Persebaya 15 tuh udah keren loh. Enggak, itu kan SSB itu kan masih kelas 4 SD mas. Iya, iya. Menonjolnya 4 SD. baru paling ya sekitar umur 15-an itu. Oh, iya beda setahun langsung muncul ya. Ada darah sepak bola nggak sih dari orang tua atau Nggak ada mas saya. nggak ada? Saya itu nggak ada. Oh, justru nggak ada ya. Dari Justru keluarga nggak ada. nggak sama sekali. Kalau dari ayah itu ya paling nenek itu suka olahraga. Oh, suka olahraga suka aja, olahraga tapi nggak aja. spesifik ke bola ya. Tidak spesifik ke bola. Oh, oke. Berarti memang ini darahnya dari Evan sendiri nih. Kayaknya main di sawah gara-garanya nih. Jadi Gara-gara main di sawah. iya. Main di sawah, main di jalanan, terus berkumpul sama teman-teman itu wah seneng meluapkan kegembiraan. Ya situ terbentuknya kayaknya. Lincahnya apa semua. Oh, iya. Kalau ada anjing dikejar anjing tuh ya. Makanya larinya kenceng. Evan nih salah satu main gelandang yang sangat luar biasa sih kalau saya lihat nih, Sobat Nobar. Karena memang pertama muncul aja nih, gila, ini Firman Utinanya ada, Ponarinya ada, syutingnya wah ini keren banget pokoknya di zamannya Evan Dimas muncul nih dulu nih. Van, tapi apa sih punya momen cerita yang mungkin kamu gak lupakan sekarang? Kamu kan udah mulai meniti karir ke pelatih nih ya. Saat dulu tuh apa sih momen yang mungkin yang nggak bisa kamu lupakan gitu? Jadi trigger kamu juga akhirnya gue harus jadi pemain profesional nih kan? Yang momen yang nggak bisa dilupakan adalah timnas mas ya. Mungkin maksudnya dari waktu ketika grassroots yang membuat lu tuh akhirnya kayaknya gue harus jadi pemain profesional nih gitu. Kayaknya seru nih gitu. Apa sih triggernya? Triggernya ya ingin membahagiakan kedua orang tua sih mas. Oke. Ingin membahagiakan kedua orang tua melalui sepak bola itu. Terus yang kedua kan ketika saya bermain bola, terus ketika misalkan jadi profesional itu ingin membahagiakan masyarakat gitu loh mas. Oh iya. Lebih ke gimana caranya menyenangkan orang melalui sepak bola, terus gimana caranya bisa bermanfaat buat orang melalui sepak bola gitu. Oke. Tapi
ngomong-ngomong di waktu grassroots tuh apa sih yang membuat membentuk karakter kamu akhirnya ya karakter kamu mulai terbentuk gitu di yang menjadi momennya apa sih waktu itu? Momen-momen itu terbentuk ketika kita bermain bola di sawah, kita Oh bermain itu. bola di jalanan yang tidak ada gawangnya, hanya Ah, sendal gitu loh, sendal, Mas. iya Iya benar. kan, hanya sendal aja. Terus Kalau kita, nggak coran itu loh. iya cor-coran itu. Nah terus itu kan nggak ada wasit toh Mas, ya kan Nggak ada nggak ada wasit. wasit. Terus kita tendang cetak gol itu kan, ya wes ini cetak gol gitu, ya kan. Jadi kita jujur di situ gitu Jujur, loh, Mas. ya Jujur di benar, situ. benar. Nah dari situ ya memang terbentuk gitu loh karakter-karakter. Dari situ terbentuknya. Dari situ karena sepak bola ya bukan hanya sekedar olahraga Mas, ya kan. Tapi tidak bisa terlepas dari kejujuran, terus kerukunan juga. Dari kita berkumpul sama teman-teman yang sepak bola meluapkan kegembiraan, di situ kan terbentuk Iya, kayak betul. kerukunannya seperti itu. Kamu momennya gimana tuh ketika kamu akhirnya memilih kayaknya aku gelandang deh posisi bagusnya gitu. Itu pas saat apa tuh? Apakah pelatih yang menunjuk atau memang kamu kayaknya gue mengidolakan si Firman lah apa siapa lah gitu atau gimana? Waktu itu SSB Sasana Bakti itu saya posisinya sayap kiri Mas. Oh justru sayap kiri Justru awalnya? sayap kiri. Lah ketika SMP saya pindah ke Mitra Surabaya itu almarhum Pak Eko. Oh iya Almarhum Pak Eko tahu. pelatih saya itu menemukan saya, "Deh, kayaknya kamu cocok main di tengah gitu. Coba main di tengah." Nah dari situ mulai saya bermain di gelandang tengah itu. Inspirasi kamu siapa tuh dulu? Inspirasi Ahmad Bustomi dulu Mas. Waduh mantap. Ahmad Bustomi. Iya. Bustomi, Arema. Nah ini salah satu pemain timnas juga itu dulu ya. Kenapa mengidolakan dia? Ya saya tuh lebih melihat apa ya Mas, bukan melulu tentang skill tekniknya di dalam lapangan, tapi di luar lapangan saya juga perhatikan. Orangnya misalkan tidak sombong, terus sederhana, ramah. Itu yang membuat saya juga memperhatikan sosok Ahmad Bustomi seperti itu. Oh ternyata selain bagus di dalam lapangan juga Ahmad Bustomi attitude juga di luar lapangan juga bagus gitu loh. Oke, seperti Evan juga nih. Evan nih jujur saya sebagai jurnalis juga melihat Evan Dimas sih salah satu pemain yang nggak sombong, gampang akrab juga dulu. Pertama kali ketemu di Surabaya Bayangkara lu nggak ya? Iya, di Surabaya itu. Sama Pak Gede gitu ya. Nah, itu dulu tuh ketemu belum terlalu kenal banget tapi ya akrab aja akhirnya. Dan mungkin ya itu dia salah satu ternyata inspirasinya adalah Ahmad Bustomi. Awan jadi di sini nih. Pantes sampai sekarang aja nih wah. Kalau dikontak langsung siap Mas ya. Walaupun ganti nomor sekarang. Tapi kalau bicara grassroots nih kalau grassroots ini sebenarnya menurut kamu apa sih yang paling penting harus diterapkan ataupun didapatkan oleh pemain-pemain muda nih ataupun pemain yang masih meniti karir di awal gitu? Apa sih yang paling penting menurut kamu? Grassroots usia muda itu yang paling penting adalah membangun mental dan karakter sejak usia dini Mas. Bukan teknik dulu, skill gitu nggak? Ya, bukan berarti kita meninggalkan teknik skill ya. Iya. Tapi menurut saya lebih penting membangun karakter mental sejak usia dini. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi Mas, sepak bola bukan cuma tentang olahraga, bukan cuma tentang bagus skill tekniknya, tapi sepak bola harus melibatkan unsur-unsur kearifan, terus keindahan dan kerukunan. Bagaimana cara memperlakukan pelatih kita, bagaimana cara melakukan lawan, bagaimana cara melakukan supporter, kan seperti itu juga Mas. Kalau bicara tadi pelatih ya, pelatih sendiri seberapa pengaruh sih buat kamu ataupun ya untuk secara umum lah grassroots. Kalau kamu punya pengalaman juga kan, pelatih di usia muda seberapa pengaruhnya membangun karakter kamu ketika kamu menjadi pemain profesional gitu? Sangat berpengaruh Mas. Biasanya yang kita ingat itu kan ketika kita didik dari bawah itu bekal kita ketika kita menjadi pemain profesional ataupun menjadi pemain timnas. Ya kan? Jadi kita ingat terus misalkan kita tanamkan jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Itu kan saya yakin itu bakal dibawa terus Mas ketika kita udah menjadi pemain timnas. Seperti itu. Sangat penting sekali Mas peranan pelatih atau pendidik di usia muda ya. Itu yang paling penting ya. Makanya tadi kamu menekankan sebisa mungkin tidak mengesampingkan teknik dan skill tapi lebih kepada karakter mental dan segala macamnya. Lebih kepada attitude dan segala macamnya. Attitude ya. Itu penting di awal itu ya. penting banget itu. Penting banget ya. Penting banget. Nah, bicara pelatih. Sebetulnya
boleh tahu nggak pelatih siapa sih yang menurut kamu yang sangat berpengaruh dalam karir kamu gitu? Sebenarnya semua pelatih, semua orang yang saya temukan sangat berpengaruh bagi saya, Mas. Sangat berpengaruh. Dari mulai saya SSB, pelatih-pelatih situ sangat pengaruh. Dari mulai saya sekolah pun di TK, di SD, di MTS maupun di SMA itu menurut saya sangat berpengaruh dalam perjalanan saya di sepak bola, Mas. Mungkin yang paling berpengaruh adalah kedua orang tua saya, Mas. Orang tua. Yang selalu mendukung, yang selalu mensupport dan mengarahkan saya di jalan yang baik seperti itu. Oh, oke. Kalau bicara orang tua nih kan ya kadang naik turun lah ya, dukungan orang tua kadang juga pasang surut juga biasanya kan, bahkan menemukan momen-momen itu ketika apa ya, di masa sulit kamu, mungkin ada nggak momen yang sulit ketika orang tua, momen-momen yang di masa sulit kamu, dan itu peran orang tua seperti apa sih saat itu gitu? Di masa sulit tentu peran orang tua sangat penting, Mas, ya. Orang tua itu ibu saya, ayah saya itu orang yang pertama yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun, gitu. Ketika anaknya berada di situasi apapun, orang tua selalu ada yang paling depan. Seperti halnya tetap semangat, terus jangan lupa sholat, jangan meninggalkan ibadahnya, seperti itu. Terus jangan sombong, sama orang selalu harus ramah meskipun kita sudah menjadi pemain timnas. Hal-hal seperti itu yang selalu melekat pada saya gitu loh, Mas. Ketika saya dimanapun, ingat omongannya orang tua seperti ini, seperti itu. Ada nggak momen sama orang tua mungkin yang mungkin nggak bisa kamu lupakan hingga sampai saat ini, yang itu terus menjadi terngiang-ngiang buat kamu ketika kamu berkarir di profesional gitu? Selain pesan tadi mungkin kan, momen apa lagi yang membuat itu akhirnya kamu jadi semangat terus? Semangat dalam artian bukan hanya tentang sepak bolanya, Mas, ya. Tapi banyak juga semangat yang di luar sepak bola juga gitu. Artinya semangat ini yang saya bawa adalah bagaimana saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, bukan hanya di sepak bola gitu kan, tapi bagaimana dengan cara saya menggunakan ketenaran ini misalkan dengan baik, terus menggunakan kebanggaan ini tidak dengan sombong, itu kan artinya saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, Mas. Oke. Kalau bicara grassroots, saya ada pertanyaan tambahan dari saya sebetulnya. Tapi ini saya pengen tahu, ketika berkarir pertama kali dan ya biasa kan mulai dari SSB kemudian bisa juara, bisa dapat uang gitu kan. Pertama kali kamu dapat uang dari sepak bola berapa? Berapa ya waktu itu ya? Paling 700 kalau nggak salah, Mas. Terus itu untuk apa? Orang tua kah atau gimana? Iya, 700 itu tak kasih ke ibu saya, Mas. Gimana tuh, Mas, momen waktu itu Mas Evan ngasih ke orang tua pertama kali? Usia berapa tuh? Masih SMP, Mas, kalau nggak salah itu SMP kelas. 700 besar sih dulu ya berarti ya? Iya, kelas 3 atau kelas 2 gitu loh, Mas. Kelas 3 SMP udah menghasilkan uang ya? Kelas 3 SMP itu. Gimana tuh ketika memberikan kepada orang tua? Ya seneng sih, Mas, orang tua tuh seneng banget gitu loh. Ketika saya ngasih apa ya, bukan tentang uangnya sih sebenarnya. Kalau orang tua itu bukan tentang uangnya, tapi kerja keras anaknya, terus bisa membuat ibu itu seneng, bahagia, itu sebenarnya wis lebih dari uang sebenarnya. Iya, betul. Saya melihat itu bukan dari uangnya ibu bahagia itu sebenarnya, Mas. Nah, kita bicara tentang timnas nih sekarang. Kamu kan masuk timnas di usia 19 tahun ya, bahkan di bawahnya. Di timnas 19 kamu berhasil menjadi juara. Nah, saat itu kan ya kamu masih muda dan ya kalau bisa dibilang tidak jauh dari ketika kamu masuk SSB dan masuk ke timnas. Ini jaraknya paling sekian berapa tahun ya kan. Nah, ini apa sih membedakan saat kamu sebelum menjadi timnas dan ketika kamu telah menjadi pemain timnas gitu? Yang membedakan apa ya, Mas ya? Yang membedakan ketika saya sebelum menjadi timnas adalah mungkin banyak orang tidak mensorot saya misalkan. Terus kalau timnas banyak orang yang mensorot saya. Lah ketika saya berada di timnas banyak orang yang menyorot saya juga harus menggunakan ini dengan baik gitu. Artinya dengan baik, bukan mentang-mentang saya timnas terus saya berbuat seenaknya gitu kan. Jadi bagaimana
ketika saya jadi pemain timnas ini saya bisa bermanfaat buat orang lain, Iya. seperti itu. Bisa berguna buat orang lain, terus bisa membahagiakan orang lain seperti itu. Sempet star syndrome nggak? Sempet ngerasa iya agak berubah nggak? Mungkin temen ada yang ngingetin gitu atau gimana? Pernah nggak ngerasain nggak? Gak apa-apa sih curhat Ya, aja. Pernah nggak sempet ya kelewatan? pernah sih mas, Pernah ya ya? pernah. Orang tua Sering ngingetin. itu sering ngingetin, meskipun udah timnas, terus Sholatnya jangan lewat gitu. sholatnya jangan Pas lagi lewat. lewat sholat itu lagi tuh. Terus kalau misalkan ada yang foto itu jangan sombong, Heeh. seperti itu Ada ya, itu ya, selalu diingetin ya. diingetin ya. Sempet maksudnya nolak-nolak. Tapi emang itu keadaan sih ya, karena maksudnya kondisi lagi main capek, apalagi kalau nggak menang ya kan, kayaknya males banget ya ngelayanin. Tapi ya Bukan nolak sih sebenarnya mas, bukan saya nggak nolak. nggak nolak ya, cuman kan kadang rame banget nggak terlihat atau apa ya, saya berusaha melayani siapa yang minta foto ya ayo, Ayo. orang sekedar foto aja gitu loh. Iya, iya. Yang penting kan minta duit ya. Gitu. Tapi kalau momen sama foto-foto sama fans ini ada nggak momen menarik sama fans yang paling unik ataupun paling mungkin nggak bisa kamu lupain tuh? Apa tuh? Banyak Ada sih, nggak? Mas, Ada nggak? banyak. Salah satu mungkin yang Salah paling satu itu banyak yang nggak tahu nih kan. minta foto terus minta topi gitu, ada mas topinya boleh tak minta gitu. Terus? Ada yang itu ya tak kasih sama saya mas. Oh gitu. Sering tuh kayak gitu, ada beberapa Ya sekali, waktu itu sekali mas, sekali. minta topi gitu ya tak kasih. Kalau saat itu diminta baju jersey, minta jersinya boleh nggak? Ya boleh. Boleh? Boleh. Tahu gitu saya minta dulu. Loh. Sampai mintanya WhatsApp, minta harus langsung gini tak kasih sama saya. Salah berarti aku nih. Aduh, pantesan nggak dapet dari dulu. Dapat Bayangkara dulu ya. Bayangkara. Jangan cerita selanjutnya. Yang waktu di stadion itu kan. Nah, bicara grassroots, kita kembali ke grassroots, Pak. Ini kalau kamu melihat era dulu ketika kamu masih usia muda dan sekarang gimana sih perbedaannya menurut kamu? Iya, perbedaan mungkin fasilitas yang di era sekarang lebih apa ya mas ya, lebih ada gitu loh. Terus sama di era sekarang itu usia muda mulai diperhatikan gitu loh. Iya. Mulai diperhatikan kan. Jadi harapan saya apa ya, kedepannya sepak bola ini seimbang mas dengan pendidikan. Kalau saya dulu kan sepak bola aja gitu kan. Pendidikannya tak tinggal misalnya. Tinggal karena gak bisa bareng ini mas. Bukan sengaja saya tinggal, tapi memang gak bisa bareng. Ketika saya main bola, saya harus dispensasi ke sekolah. Artinya lama gak masuk sekolah. Jadi menurut saya sepak bola dan pendidikan harus bersinergi mas, harus berjalan sama-sama untuk kedepannya seperti itu. Kalau sekarang kondisinya, ya di era sekarang mungkin sama Evan dulu beda ya. Kalau sekarang nih medsos ini menurut kamu pengaruh juga nggak untuk perkembangan pemain usia muda? Berkembangnya media sosial ini kan sangat luar biasa ya. Ya tentu sangat berpengaruh mas, berpengaruh. Jadi bukan untuk kita menghindari mas ya, tapi lebih ke Bijak ya. bijak ya. Apa yang kita lihat, terus apa yang kita baca juga. Kadang kan lihat medsos itu baca hanya sepenggal-sepenggal, terus hanya judulnya aja. Jadi budayakan membaca semua gitu loh, semua, jangan hanya judulnya. Terus apa yang perlu dibaca, apa yang tidak, itu ya memang harus bijak sih. Nah, Van, mungkin bisa dibilang karakter apa sih yang saat ini mungkin menurut Evan hilang gitu di grassroots saat ini gitu, pembinaan usia muda sekarang, kalau kamu lihat ada nggak? Iya, karakter memikirkan teman mas. Itu? Iya, memikirkan teman. Itu yang berkurang? Itu yang berkurang menurut saya. Apa karena berkurangnya pemain-pemain sepak bola yang berasal dari sawah gitu ya? Kayaknya mungkin ya, kalau zaman sekarang kan kan udah mulai main bola ya udah di lapangan. Sekarang udah banyak lapangan juga kan. Kalau dulu kan itu agak sulit kan mungkin ya dulu ya, saya aja main bola dulu jalanan, di jalan aspal bahkan. Itu kan zaman dulu kan. Sampai ngerasain juga kan? Ngerasain juga. Selesainya sampai maghrib itu ya momen yang sangat seru banget sih sebenarnya. Itu kan bener-bener kental dengan kerukunan teman. Betul, iya betul. kan. Dan kejujuran sih, kejujuran juga kan. Setelah kita main melakukan gembiraan, ya wes kita berkumpul lagi. Iya, gitu. Kalau perlu makan bareng atau apa, jajan bareng kan. Makan bareng, jajan bareng. Bukan yang habis main terus, aku musuhku kan, gak gitu. Enggak, kan? bener-bener. Lebih ke kayak
ya wis habis main ya wis kita Ah. rukun, makan bareng, Hmm. kumpul bareng lagi kan Iya, gitu iya. Mas. Ini yang harus sebetulnya yang perlu di ini nih Iya. saat ini ya. Hmm. Nah, mungkin ada masukan nggak Pan di grassroots saat ini, apa sih yang perlu diperlukan selain tadi penekanan dari kamu sendiri yang berdasarkan pengalaman kamu lah. Kira-kira apa nih pembinaan grassroots harusnya tuh ini dulu gitu. Kamu udah jadi pelatih nggak apa-apa lah ngomongin. Ya. Ya, pembinaan grassroots itu sebenarnya memang penanaman karakter, membangun mental karakter itu harus sejak usia dini Mas. Benar-benar harus sejak usia dini sehingga adik-adik nanti bertumbuh kembang ini menjadi bermanfaat untuk lingkungan dan bermanfaat untuk masyarakat Mas. Jadi harapan saya kedepannya sepak bola ini seperti saya bilang tadi Mas, sepak bola ini bersinergi dengan pendidikan Mas. Jadi sepak bola dan pendidikan ini berjalan sama-sama. Harapan saya ke depan seperti itu. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada banyak sudah mulai banyak juga SSB ataupun sekolah-sekolah bola yang mereka juga punya menyalurkan si pemain ini di atau akademi ya, punya sekolah juga gitu bersamaan gitu. Gitu kan kayak sekarang udah mulai ada lah ya. Akademi yang dia punya sekolah juga untuk jadi sekolah umum gitu kan. Mudah-mudahan ya Evan ya. Amin. Kalau harapan Evan sendiri untuk grassroots kita apa sih? Ya harapannya apa ya? Kita membangun pondasinya itu benar-benar harus kuat Mas. Iya. Harus kuat sehingga adik-adik nanti menjadi apapun, menjadi pemain timnas, menjadi apapun di bidang lain, adik-adik ini bisa bermanfaat gitu loh Mas. Bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Bahkan saya di Sanggar Saraswati Nuswantara itu Mas memiliki konsep di sana itu mengajari generasi menjadi manusia yang bermain bola, bukan pemain bola yang bermain-main menjadi manusia. Luar biasa. Coba diulangin lagi. Mengajari generasi ya. menjadi manusia yang bermain bola, bukan pemain bola yang bermain-main menjadi manusia. Waduh luar biasa. Perlu dikutipannya nih Mas, luar biasa ini. Jadi buku kayaknya perlu juga nih. Itu konsep di Sanggar itu. Di Sanggar itu ya? Oke, boleh kawan-kawan kita boleh main gak nih? Boleh lah. Boleh ya? Tak tunggu. Oke, siap nanti kita akan main. Nah, Mas Evan bicara grassroots ini kan kadang ketika zaman di SSB mungkin masih ingat lah. Yang kadang anaknya nggak terlalu ngotot tapi orang tuanya mungkin yang lebih ini banget. Itu menurut kamu peran orang tua di ketika mendukung anak yang berkarir di sepak bola itu gimana sih harusnya gitu? Apalagi ini level grassroots. Ya tentu menurut saya peran semua sektor sangat penting Mas. Iya. Ya kan, dari pelatih misalkan dari orang tuanya, terus dari pelatih SSB-nya, terus dari lingkungannya juga, itu benar-benar harus mendukung Mas. Mendukung dalam artian bagaimana mendidik adik-adik ini supaya biar nanti bertumbuh kembang ini bisa bermanfaat buat lingkungan, bermanfaat buat masyarakat, bukan hanya sekedar ambisi yang harus menjadi pemain sepak bola, ambisi yang harus juara, ambisi yang ingin merebutkan piala, kan bukan tentang itu Mas, tapi bagaimana mengawal dan membentuk karakternya adik-adik ini sehingga adik-adik ini bertumbuh kembang menjadi apapun itu Mas, bermanfaat buat orang lain. Oke. Nah Van, tapi salah nggak sih ketika orang tua tuh mendukung yang terlalu berlebihan yang sampai kadang anaknya nggak dimainin bahkan kan protes ke pelatih dan segala macam. Nah hal gitu menurut kamu kan masih ada mungkin ya? Nah, itu menurut kamu gimana pandangan kamu? Itu kan yang perlu diketahui ketika di usia muda itu Mas ya. Yang perlu diketahui orang tua di usia muda itu usia dimana kita belajar, ya, bukan mengejar prestasi, bukan dimana kita merebutkan hanya kemenangan dan trofi kan gitu Mas. Yang perlu diketahui ya ini anak-anak ini lagi belajar gitu Mas. Harus melalui proses-prosesnya masing-masing kan gitu Mas. Jadi di situ prosesnya ada kadang main, kadang tidak main. Tapi orang tua juga harus mendukung nih demi kebaikan anak. Jangan sampai ambisi semata yang bisa dampaknya sampai anak ini terbawa sampai besar kan gitu Mas. Kamu pernah nggak merasakan itu? Maksudnya saat usia di level SSB lah, sempet nggak dimainin berapa lama atau segala macam gitu? Pernah ngerasain itu? Ya dulu ya paling curhat ke ibu, aku nggak main Bu hari ini. Ibu bilang yes nggak apa-apa gitu. Main nggak dimainin nggak apa-apa. Mungkin nanti ada kesempatan lagi di lain hari. Ketika dikasih kesempatan
tunjukkan yang terbaik seperti itu. Pesan luar biasa sih ya. Minum dulu, Van, minum dulu. Oh minum iya dulu, iya minum iya dulu. iya. Minum dulu. Haus Mas ya. Iya dong. Ini memang kalau di Labuan Bajo nih suasana gini. Seger banget ya kalau minum Coca-Cola dengan suasana yang kayak gini. Lagi mendung-mendung tapi nggak jadi hujan gitu. Karena tahu Evan mau kesini. Luar biasa Evan nih. Mas Evan, kita udah ngobrolin tentang grassroots tadi kan. Sedikit lah kita ngomong soal juga tadi. Sebenarnya apa sih rahasia Evan tuh akhirnya dari usia muda, bahkan masih muda udah main di timnas senior. Itu gimana? Rahasianya apa sih? Rahasianya ya konsisten Mas. Konsisten. Ya. Konsisten ini bukan cuman di sepak bolanya Mas. Konsisten juga mencakup semuanya Mas. Mencakup semuanya. Artinya ya konsisten latihan, misalkan konsisten belajar, konsisten ibadahnya, Iya. konsisten ngajinya, terus Sering ngaji juga ya, banyak- alhamdulillah luar biasa. iya, dulu apa namanya? Pernah nyantri? Hah? Pernah nyantri berarti? Enggak. Madrasah Dinia. Oh iya. Dinia, bener. Dinia pernah Mas, Dinia. Pasti pernah santren juga kan dulu kan? Pesan- Santren kilat. Santri gila. Ya, gimana Man? Apa ya? Sebenarnya aku tuh pengen tahu juga rahasia apa sih? Dan ketika di usia muda terus tiba-tiba bawa juara, bahkan langsung dilompat ke senior gitu. Ya, harus konsisten itu Mas ya. Menurut saya juara itu apa ya? Kalau tampil pelajarannya itu juara itu bukan tentang kita hanya mendapatkan piala kan. Tapi bagaimana kita melihat masyarakat itu merasakan apa yang kita rasakan, gembira, terus seneng, itu kan menurut saya kan juara juga gitu loh Mas. Ketika saya cetak gol, masyarakat itu merasa ikut cetak gol juga, itu kan luar biasa menurut saya. Seperti itu. Tapi apa yang kamu rasakan saat ketika kamu masih di usia muda, bisa dibilang sangat muda, kamu membela timnas senior waktu itu di Riddle ya, eranya Riddle ya, Riddle. Gimana saat itu? Perasaan kamu, apa yang kamu rasakan? Masih muda? Ya tentu seneng Mas ya, seneng di usia 17 tahun terus bisa membela timnas gitu, timnas senior, seneng banget gitu. Momen-momen itu yang saya harus gunakan dengan baik gitu loh Mas. Di saat-saat momen seperti itu saya harus menggunakan dengan baik. Artinya dengan baik ini ketika saya ada kesempatan untuk bermain ya saya harus menggunakan dengan baik. Ketika saya tidak dikasih main ya saya juga harus menggunakan kesempatan tidak main dengan baik. Artinya mengambil pelajaran-pelajaran dari senior saya, mengambil pelajaran dari pelatih saya yang waktu di timnas senior itu banyak banget sih Mas. Kalau menurut kamu kecepatan nggak itu dulu momen itu yang kamu dapat? Ya kalau kecepatan itu, nah itu Mas, kembali lagi ke usia muda, ya kan, kembali lagi sejak usia dini. Ketika kita bicara tentang generasi muda usia dini, kita harus mempersiapkan dari akarnya Mas. Masalah cepat atau lambat itu ketika kita udah mempersiapkan, Sudah mulai matang. udah matang dan udah siap Mas. Ketika menjadi pemain timnas ya Kenapa benar-benar tidak? siap gitu loh. Kita ya bisa jadi saya nggak siap. Ya, bisa dibilang saya nggak siap ketika saya masuk timnas dengan usia muda. Artinya kita tarik ke belakang. Kalau kita mempersiapkan adik-adik ini dari bawah, dari akarnya, dari sejak usia dini dan mengawalnya, nah adik-adik ini lebih siap ketika adik-adik ini menjadi pemain timnas gitu loh Mas. Siap bukan tentang hanya keterkenalan Mas ya, tapi tentang bagaimana menjadi seorang timnas, bagaimana dia bisa respect kepada teman, respect kepada lawan, terus fair play, terus menghargai supporter misalnya seperti itu. Jadi siap dalam segala sesuatu yang dihadapi. Iya. Ada nggak sih kamu pernah merasakan momen hampir kamu putus asa gitu di ketika berkarir di sepak bola, sampai kamu kayak aduh kayaknya udah aja deh atau gimana? Pernah nggak di momen itu? Ada di masa itu, masa sulit kamu lah? Masa sulit nggak ada sih Mas. Nggak ada Ya masa sulit yang biasa ya wajar ya. Cuman kayak sampai putus asa nggak ada sih. Ya paling ya wis ini perjalanan yang harus dilewati gitu loh. Bukan yang saya harus berhenti gitu loh.
tetap harus berjalan saya, ya harus dilewati, bukan untuk dihindari kan gitu Mas. Oke, motivasinya luar biasa banget ya. Padahal saya tahu masa sulitnya beliau nih. Kapan nih? Masa sulit Evan itu kalau saya melihatnya adalah di SEA Games 2019. Kebetulan lagi SEA Games sih momennya nih. Ingat kan, Man? Masa Evan ingat sih? Itu saya nonton di tribun tuh. Evan benar-benar di tackle keras, diinjak apa tackle itu? Diinjak Diinjak ya, diinjak dan cedera, akhirnya kita nggak jadi dapat emas tuh. Padahal kalau saya yakin banget 2019 itu tuh kalau Evan main di final pasti emas tuh. Kok bisa pasti Mas? Loh, iya. Karena memang tumpuannya dulu Evan kalau menurut saya ini pribadi ya kan, pribadi melihatnya itu kayaknya nih momen dapat emas nih, harus dapat emas gitu. Gimana Ban cerita itu dulu Ban? Sedikit Ban. Ya waktu itu final lawan Vietnam menit 19 kalau nggak salah Mas. Iya. Menit 19 saya mau passing ke Zulfiandi. Kalau penuh. Ya kaki saya yang kanan passing, yang kiri ngangkat lah. Ketika posisi kaki saya berada di atas, diinjak pas jatuhnya langsung gini klek gitu. Nah, terus saya coba berdiri, kaki saya tak menapak ke tanah itu, buat berdiri nggak bisa Mas, kayak lemes gitu loh. Aduh, ini nggak bisa melanjutkan pertandingan kayaknya, dibuat berdiri aja nggak bisa kan gitu. Akhirnya itu diganti. Iya itu dia. Tidak bisa melanjutkan pertandingan, akhirnya diganti itu. Akhirnya kita kalah ya. Enggak juga belum tentu. Tapi memang semua masyarakat Indonesia itu kesel banget gitu. Wah kapten kita dicederain nih. Wah segala macamnya. Itu semua masyarakat tuh komentarnya tuh wah gila benar-benar inilah sangat mendukung Evan Dimas dan sangat menyayangkan lah apa yang dilakukan oleh siapa namanya lo? Van siapa? Lupa. Aduh saya lupa. Saya juga lupa lagi nama. Salah satu pemain dan udah tahu kabarnya nggak sekarang? Nggak tahu saya. Kabarnya sekarang juga mendapatkan cedera parah dan sudah nggak bermain bahkan. Posisinya digantikan dengan pemain-pemain muda sekarang gitu. Ya kalau saya hal-hal seperti itu cepet tak lupain Mas. Iya. Kalau melihat berita dia kayak gitu ya kita ya doain yang terbaik lah buat dia kan, bukan malah seneng kayak gini kan, kayak gitu enggak, ya kan. Tapi ini kan jadi pelajaran juga mungkin jadi buat pelajaran. pemain usia muda maksudnya. Ya fair play itu penting juga Penting kan. banget. Penting juga. Penting banget. Fair play karena apa ya? Saya bisa dibilang ketika kamu mencelakakan orang lain, kamu juga pasti kalau kamu masih berkarir di dunia itu, pasti kamu akan mendapatkan momen itu juga gitu. Kalau saya masih percaya hukum karma ini akan ada juga gitu loh. Hal kayak gitu. Betul. Jadi apa ya? Jangan sampai hanya merebutkan trofi ini mengalahkan segala cara kan gitu. Iya. Tapi dengan cara-cara yang benar gitu kan. Ada sesuatu nilai-nilai yang lebih penting daripada seperti itu kan. Oke. Mungkin ada pesan buat pemain Vietnam itu sekarang gimana? Motivasi semangat sekarang lagi ini loh, sekarang mungkin lagi di masa momen yang ya momen sulitnya beliau lah selama karir sepak bolanya. Karena di timnas juga sudah mulai kurang dia. Ya pesan saya ya buat pemain Vietnam itu ya tetap semangat, terus jangan pernah putus asa, ya bisa lari lebih cepat daripada sebelum dia jatuh seperti ini. Sebelumnya aja dia bisa berprestasi dengan bagus. Artinya bukan berarti ketika jatuh dia tidak bisa berprestasi dengan bagus. Ya doa saya yang terbaik buat pemain Vietnam. Oke. Mas Evan mungkin sekarang lagi berjalan SEA Games 2025. Pelatihnya juga sama. Gimana komentarnya ini untuk SEA Games ini? Gagal kita katanya. Ya apa ya Mas ya? Sesuatu ini adalah sesuatu yang memang harus kita lewati sih Mas. Ya kita harus lewati. Kalau saya bukan lebih mengomentari keadaan yang sekarang, tapi bagaimana berpikir untuk ke depan kan gitu Mas. Berpikir ke depan artinya lebih ke generasi muda. Bagaimana generasi muda ini ke depannya kan gitu Mas. Kita juga bertanggung jawab untuk mengawal adik-adik ini sehingga adik-adik ini menjadi pemain timnas yang benar-benar siap untuk menjadi pemain timnas misalkan. Kalaupun tidak menjadi pemain timnas, adik-adik ini di bidang apapun, adik-adik ini bisa bermanfaat buat lingkungan, bermanfaat buat masyarakat, kan gitu Mas. Itu tanggung jawab kita bersama sih sebenarnya. Jadi bagaimana, ayo kita sama-sama ini ke depan untuk membangun generasi muda, mental, karakternya, etika moralnya, kan gitu Mas. Terus bagaimana caranya sepak bola ini bersinergi dengan pendidikan, kan gitu Mas. Apa yang lebih dibutuhkan untuk kedepannya seperti itu sih kata saya. Banyak banget tadi ya cerita yang sudah kamu ceritakan, banyak banget ilmu dan bahkan kata-kata Evan sekarang nih
Luar biasa banget ya. Kata-kata mutiara gitu. Mutiara. Saya lihat dari tadi ada salah satu fans Evan nih nonton kita nih lagi podcast nih. Kita panggil aja kali Ivan ya. Iya, boleh, Ini boleh. fans banget. Dari tadi pengen minta tanda tangan kayaknya, mau foto juga. Kita panggil aja. Dek, sini. Dek. Nah, ini Ivan dari tadi nontonin terus di belakang kameramen. Oh iya dah. Dengan siapa namanya nih? Gerald bang. Oh, Gerald. Wih. Gerald Pangkali bukan? Kenal kan? Gerald kali ya. Nah. Tadi saya lihat Gerald di situ terus ya. Iya, Bang. Niat kenapa? Saya juga salah satu idola Bang Evan Dimas. Oh, ngefans. Ngefans, iya, Bang. So, kenapa ngefans sama Evan? Karena abang ini pernah mengharumkan nama Indonesia bang di bala AFF U19 bang. Iya, ingat juga ya dulu. Iya, Ya. Bang. Itu usia masih berapa dulu? Masih usia sekitar 7 tahunan, masih SD. Bang. Masih SD? Iya, Bang. Punya baju Evan Dimas nggak? Belum bang. Minta sekarang. Ada di hotel. Iya, iya, iya. Emang kalau yang kamu lihat Evan seperti apa sih sosok Evan itu? Sosok abang Evan ini orangnya sangat sederhana. Biarpun beliau ini memiliki nama yang sangat besar di Indonesia ini, tapi dia sangat kayak nggak sombong gitu. Dia tetap ini yang rendah dibahas hati. tadi. Iya. Tanya kenapa bisa kayak gitu Mak? Luar biasa. Emang banyak sih ya fans dari Evan Dimas. Pan dulu tuh Pan, ketika kamu habis juara di kampung-kampung semua nyebut Evan Dimas. Kamu pengen jadi siapa? Evan Dimas. Ini Evan Dimas. Serius dulu tuh. Bener gak sih? Iya. Kamu pasti juga gitu kan? Sangat hits bang di. Hits ya? Iya. Bang. Itu dulu seperti itu Evan Dimas, bahkan ya di kampung daerah rumah saya pun gitu juga. Langsung kalau ditanya cita-cita mau main bola mau jadi kayak siapa, Evan Evan Dimas. Dimas. Itu luar biasa banget tuh momen. Ya jadi nanti lah Gerard yang bisa mengharumkan nama Indonesia kan gitu. Ya mudah-mudahan Gerard. Iya, Jadi iya kan. ini kan udah ketemu nih, mudah-mudahan kecipratan lah, ketularan lah ya. Amin. Tanya tapi rahasianya apa Evan? Boleh dong buat saya masukan gitu. Tanya. Boleh mau nanya apa? Bisa bang ya, saya ingin tanya bang, bagaimana sih tipsnya supaya saya ini bisa menjadi seperti abang itu? Ya. Ya sebenarnya Gerard menjadi lebih dari saya tuh sangat bisa gitu. Jadi ada proses-prosesnya gitu. Memang dari usia-usia muda seperti Gerard gini harus karakternya harus bagus, misalnya mentalnya harus bagus, terus respect juga, junjung tinggi sportivitas, fair play, itu salah satunya perjalanan yang sangat penting untuk mencapai menjadi pemain timnas kan gitu. Jadi bukan tentang Evan Dimas timnasnya, tapi tentang bagaimana prosesnya. Oh, Kan gitu ya. Iya, Bang. Saya berharap Gerard nanti selalu menjunjung tinggi sportivitas, Iya, Bang. fair play, respect sama pelatih, respect sama lawan, sama temen, terus sama lingkungan, supporter, sama guru-guru. Itulah perjalanan yang sangat penting. Jadi ketika adik Gerard nanti menjadi pemain timnas, adik Gerard udah siap benar-benar menjadi timnas, dan adik Gerard siap untuk mengharumkan nama Indonesia. Amin, amin, amin. Oh. Ngomong ada Evan, tanya lagi nggak apa-apa. Apa yang mau tanyain lagi? Silakan. Ini sih bang, ingin bertanya bang, apa motivasi lah bang buat saya supaya saya semangat mengejar cita-cita saya supaya saya bisa menjadi pemain timnas seperti abang ini. Ya, motivasinya jangan tinggalkan pendidikan. Itu aja. Bekal saya sedikit aja mas, satu kata, jangan tinggalkan pendidikan. Kalau sepak bola sama pendidikannya harus jalan bareng. Attitude juga mungkin harus dijaga dari kalau. Oh iya, harus itu. Penting ya. Harus itu, attitude harus itu. Jadi sepak bola kan bukan cuma skill teknik toh mas, yang Iya, kita bahas tadi kan, tapi attitude itu, Penting. ya kan. Terus kerukunan sama teman-teman, Iya bang. sama lawan juga, sama di luar sepak bola juga, kan harus rukun kita. Siap bang. Kalau sepak bola enggak tanpa kerukunan menurut saya ya, Iya. ya kerjasama toh mas. Kalau nggak rukun kan nggak bisa toh, mas. Iya. Kan gitu, ya kan. Ada satu pertanyaan lagi nih Pan dari medsos nih. Mungkin dibacain Gerard. Oh iya bang. Nah, Silakan. Tantangan terbesar apa? jadi pertanyaan bang, apa tantangan Mas Evan saat berkarir di sepak bola bang? Mungkin tantangan terbesar kali ya. Iya. Tantangan terbesar ketika membela timnas tapi tidak bisa
mengibarkan merah putih Hmm. lebih tinggi dari negara lain. Iya. Ingat Itu SEA Games tantangan 2019 lagi dong. Itu Mas, apa ya, tantangan terbesar itu. Jadi ketika saya Harapan. bermain di timnas, saya berpikir bagaimana caranya bisa mengibarkan merah putih, bagaimana caranya masyarakat Indonesia itu bisa bahagia, Iya. masyarakat Indonesia bisa gembira. Itu sih Mas, itu. Karena Gerard sudah bertanya-tanya, kayaknya Gerard haus habis main bola juga. Iya bang. Saya kasih minum dulu Gerard. Tenang. Gerard mau pilih yang mana? Ah, ini aja lah biar sama kita Gerard. Ini dia. Ya, Bang. Nih, Mas Evan, tolong dibukain dong. Spesial nih Evan. Spesial ini. Siap. Kalau biasa dapat tantangan ini dapat Coca-Cola. Nanti botolnya jangan dibuang. Iya, Bang, iya, Simpan di rumah dari Evan nih. Iya, Bang. Nah, diminum. Makasih, diminum, Bang. Ya, Gerard sama-sama. diminum. Nah, Van sedikit ya. Sebetulnya apa ya? Momen apa sih yang membuat kita tuh ketika bermain sepak bola sulit untuk mencetak gol? Menurut kamu apa sih yang menjadi apa ya yang membuat hal itu terjadi gitu? Tidak, kita agak sulit gitu ketika kita mencetak gol ketika bermain gitu. Apa sih? Ya, mungkin ego Mas ya. Ego terus individu gitu, ingin menonjolkan diri sendiri. Itu yang membuat sulit untuk sebuah tim itu untuk mencetak gol seperti itu. Karena sepak bola itu kan harus kerjasama tuh Mas. Ya kan nggak bisa kalau sepak bola itu main sendiri ataupun individu. Dan yang saya lakukan kemarin cetak gol itu kan juga kerjasama juga tuh Mas, gitu kan. Tapi saya nggak mungkin bisa cetak gol kalau nggak dikasih umpan dari teman siapa? saya kan. Saya nggak bisa cetak gol kalau nggak muklis buka ruang kan Iya, gitu Mas. betul, ya kan? betul. Jadi kerjasama itu sangat penting Mas. Kekompakan itu sangat penting dan kerukunan itu sangat penting di dalam sepak bola. Itu pesannya begitu. Gerard diingat terus ya pesannya. Iya bang, siap. Ya mungkin Gerard nih mumpung masih ada momen mau minta foto atau apa? Iya, Bang. Mau minta foto aja bang supaya bisa menjadi kenangan bersama abang itu. Oke, boleh foto situ. Saya fotoin. Mau di mana? Mau di situ? Sini aja bang. Oh di sini background nih. Oke ya siap. Saya fotoin deh. Nanti dikirim. Silakan. Aduh. Oke, 3, 2, 1. Oke. Makasih ya bang. Oke, sama-sama. Ke kamera. Sekali lagi. Oke. Makasih bang. Sip. Oke, sama-sama. Makasih ya. Iya bang. Oke, ini mau langsung cabut. Iya bang. Mau ada main lagi? Iya. Oh, menang tadi. Menang bang, alhamdulillah. Posisi apa posisi? Back bang. Back. Back kanan. Tapi kok ininya sama Evan Dimas? Enggak Kan di apa-apa gelandang. bang. Apa? Enggak apa-apa. Beda posisi tapi tetap idola bang. Oh, ya, mantap. Oke, Gerard, sukses. Oke, Gerard, Ya, sehat-sehat selalu. Nih jangan lupa dibawa bolanya. Makasih bang. Oke. Kita pamit dulu bang. Ya. Waduh. Ternyata fansnya sampai di Labuan Bajo Evan Dimas nih. Luar biasa banget ya. Banyak banget. Masih 7 tahun dulu dia tuh melihat Evan Dimas tuh. Gimana, Van? Tanggapannya ada fans seperti ini, Van? Ya, apa ya harapan saya adik Gerard bisa lebih dari saya Mas. Ya. Bukan hanya mentok ingin jadi seperti saya, tapi bisa lebih dari saya. Ya. Bukan hanya prestasinya, tapi bagaimana cara berpikir, bagaimana cara mengolah proses-proses ini tadi seperti itu. Oke. Pan tadi bicara kerjasama ya, ini sedikit mungkin sebelum closing. Tadi Evan bilang kalau mau closing nggak ngebuka, kita nggak bisa cetak gol. Kalau si ini nggak ngumpan, nggak bisa cetak gol. Tapi kalau di dalam timnas 19 dulu tuh, siapa sih yang paling menurut kamu yang paling berkesan buat kamu gitu? Pemain gitu di 19 dulu. Paling berkesan ya berkesan semua sih Mas. Menurutku ya berkesan semua dari Bukan Ilham bukan Ilham. Kayak kan dulu sama Ilham tuh dulu tuh. Ilhamuddin Armain. Kayaknya lu berdua lu tandem dulu kan. ya itu pas Ilham umpan ke saya terus cetak gol gitu Oke, kan. iya. Jadi menurut saya ya berkesan semua. Semua, Dari mulai kiper, pemain belakang, terus tengah, depan berkesan semua, sampai cadangan, sampai pelatih, sampai kitman ya berkesan semua sih menurut saya. Kalau pelatih sendiri kan banyak nih pelatih yang udah pernah kamu bersama lah melatih kamu kan, dari coach Indra, bahkan dari SSB, dari coach Eko juga dan segala macam. Dan di Bayangkara juga ada pelatih siapa dulu,
Saya lupa juga ada beberapa nama pelatih Simon. lainnya, Simon dan lain-lain. Menurut kamu paling berkesan tuh? Ya menurut saya setiap pelatih sangat berkesan Mas ya. Jadi setiap pelatih itu menyalurkan ilmunya masing-masing kepada saya. Jadi nggak ada yang dominan siapa yang lebih berkesan, tidak. Dari mulai SSB terus sampai Persebaya Junior sampai Prof Pon ataupun sampai timnas itu berkesan semua Mas menurut saya. Bahkan sampai guru-guru saya TK, SD, SMP, SMA itu ya berkesan semua. Kirain ada satu gitu, wah ini coach ini nih yang dia memberikan saya segala macam. Wah ternyata kayak semua pelatih memberikan apa ya, ilmu masing-masing ya. Betul, betul. Oke, Van, mungkin terakhir apa ya menurut kamu apa makna sepak bola untuk kamu gitu sesungguhnya buat kamu? Ya, sepak bola itu bukan hanya sekedar olahraga, Mas. Bukan hanya sekedar permainan. Tapi sepak bola itu harus melibatkan unsur kearifan, Mas. Harus melibatkan keindahan. Harus melibatkan kerukunan. Dan menjunjung tinggi kejujuran, etika moral. Gitu. Cocok jadi dosen gitu. Begitu aja cukup. Kalau mau banyak ke Sanggar Saraswati. Wah, itu. Tulungagung. Jadi sobat nobar kalau mau lanjut ngobrol-ngobrol sama Evan katanya langsung kemana? Ke Sanggar. Sanggar Saraswati Tulungagung. Saraswati Nuswantara Tulungagung. Tulungagung. Ya, kalau Itu lebih banyak. Lebih banyak lagi. Itu mulai jam berapa sampai jam berapa kelasnya? Oh, bebas kelasnya. Oh, bebas. Nah, sampean ada di situ kapan gitu biar pada tahu gitu. Saya tiap hari ada di sana. Ada di sana tiap hari. Wah, luar biasa. Oke. Jadi silakan ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan buat sobat nobar lainnya kalau ingin memberikan komentarnya, pertanyaan buat Evan ataupun nanti saya pengennya si A nih yang diundang gitu. Boleh. Kan tadi Evan bilang, sohibnya ini ada nih, Ilhamuddin Armain pengen dong kita panggil. Boleh. Komentar aja nanti kita akan panggil atau siapapun gitu. Nanti kasih pertanyaan juga boleh di kolom komentar di media sosial kita. Jangan lupa nanti kita akan kasih tahu juga nanti di akhir acara kita channel-channelnya semua ataupun akun-akunnya nanti kita akan kasih. Nah, Van, terakhir Van. Mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan untuk para pemain-pemain muda ataupun grassroots yang saat ini sedang meniti karir ingin menjadi seperti Evan. Selain tadi udah di sini ya, tapi mungkin Evan, kata-kata Evan dari obrolan kita kali ini. Karena matahari udah mulai mau tenggelam nih, saatnya kita mau ke pantai. Ya, jangan tinggalkan pendidikan, Mas. Ketika kita menggeluti sepak bola, jangan pernah tinggalkan pendidikan. Harus seimbang antara sepak bola dan pendidikan, itu aja. Itu aja. Ya sobat nobar, itu dia obrolan saya bersama Evan Dimas di Nobar, ngobrol bola ramean bersama Coca-Cola. Nah, meskipun cerita selesai sampai di sini, tapi kebersamaannya tentunya tetap hidup, apalagi sambil minum Coca-Cola. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saksikan terus di channel YouTube Cuitan 62. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Azhar Riyad pamit undur diri dan juga Saya Evan Dimas. salam Coca-Cola.